Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Novita, NIM 19230042, Prodi Akuntansi, mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan, dosen pembimbing Febriandi Ananda, SE, MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya yang berjudul Conserving Biodiversity Through Offset, Finding from an Empirical Study on Conservation Banking. Kasusnya yaitu bagaimana menganalisis desain program dan implementasi bank konservasi berdasarkan wawancara ahli dan analisis literatur untuk menarik implikasi terhadap efektivitas program. Selanjutnya, kajian teori. Perbankan konservasi merupakan kompensasi dalam bentuk barang. Penyeimbangan keanekaragaman hayati digunakan secara internasional untuk mengkompensasi dampak terhadap lingkungan. Perbankan konservasi di bawah Undang-Undang Spesies Terancam Punah (AS) adalah program penyeimbangan yang telah lama ditetapkan dan diatur secara ketat. Analisis pelaksanaan program ini dapat berimplikasi pada perbankan keanekaragaman hayati di mana saja. Makalah ini menjelaskan dan menganalisis implementasi perbankan konservasi spesies dan habitat di negara bagian California. Selanjutnya, objek penelitian. Analisis pelaksanaan program ini dapat berimplikasi pada perbankan keanekaragaman hayati di mana saja. Makalah ini menjelaskan dan menganalisis implementasi perbankan konservasi spesies dan habitat di negara bagian California. Pertama, mengidentifikasi aspek desain dan implementasi program offset yang efektif dan dari literatur yang diterbitkan sebelumnya. Pada langkah kedua, makalah ini menggunakan bukti empiris dari 30 wawancara ahli untuk menganalisis bagaimana aspek-aspek ini diterapkan dalam perbankan konservasi. Analisis tersebut mencakup tujuan kebijakan tanpa kerugian bersih dan tambahan, kesetaraan dan akuntansi, ketidakpastian dan rasio pemilihan lokasi, perencanaan mitigasi skala lanskap, mitigasi lanjutan, kepatuhan terhadap hierarki mitigasi, kebocoran dan pertukaran, pengawasan, serta transparansi dan pemantauan. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan. Pertama, kerangka analisis aspek program offset dan yang efektif. Penelitian ini menganalisis aspek-aspek berikut yang disusun dalam pendekatan dua langkah. Pertama, desain kerangka peraturan yang tepat. Yang kedua, implementasi aktual dan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Bahkan jika mereka sebenarnya sangat saling berhubungan dan tumpang tindih sampai tingkat tertentu. Yang kedua, wawancara ahli dan analisis isi kualitatif. Didasarkan pada wawancara ahli yang dilakukan di California dan analisis isi kualitatif dari wawancara ini serta tinjauan dokumen peraturan dan pedoman serta literatur yang ada, asal-usul program perbankan konservasi diletak di California, di mana sebagian besar bank telah disetujui, yaitu 142 dari 193 yang terdaftar di Regulatory in Lieu Fee dan Sistem Pelacakan Informasi Bank atau RIBITS 2019, dan di California Department Office and Situs Web Settlement yaitu CDV 2019-10. Selanjutnya, hasil penelitian ini terutama untuk perbankan konservasi di California, karena program di sini tunduk pada lebih banyak standar daripada di negara bagian lain dan mencakup mitigasi di bawah CISA. Secara keseluruhan, program ini dianggap positif di antara orang-orang yang diwawancarai, dan bank kemungkinan besar melindungi habitat penting karena mereka mempertimbangkan tujuan mitigasi skala lanskap dalam pemilihan lokasi dan penentuan area layanan. Namun, wawancara juga mengungkapkan beberapa kekurangan dari program ini. Yang pertama adalah dua tujuan kebijakan untuk program tidak berkontribusi. Tidak ada bahaya kelangsungan hidup mereka dan pemulihan spesies vs sepenuhnya mengurangi dampak. Program perlu menetapkan tujuan yang jelas untuk dirinya sendiri untuk memungkinkan implementasi yang konsisten karena jelas mempengaruhi apa yang merupakan keberhasilan. Baiklah, sampai di sini hasil review artikel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.